Ya, Tuhan Shalom. Yesus berkati kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
Ya, puji Tuhan, kita sudah mendeklarasikan firman Tuhan. Kita juga sudah berdoa dan memuji memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, di setiap kita pribadi, keluarga, di tempat dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Sebab Dia Immanuel, Tuhan yang selalu ada beserta dengan kita semuanya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Silakan hambanya, mic-nya belum dibuka hambanya. Di yang tombol mic-nya hambanya dibuka. Ya, belum terbuka itu, Pak. Ya, oke, sudah hambanya. Udah bisa? Iya, sudah hambanya. Udah Iya, lama silakan. nggak pernah nge-zoom, jadi Iya, lupa. iya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat Selamat beribadah. pagi. Saya bersyukur diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada teman-teman semua. Kalau boleh saya tanya, berapa yang ikut nih? Berapa yang hadir? Ada 27 hambanya. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya Iya, teman-teman. Hari ini iya, selamat pagi. saya memberi judul tentang Jangan Padamkan Rohmu. Ya, kita buka dulu dari 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dikatakan bahwa, ya, boleh Pak, kita baca sama-sama ya. Di sini tertulis 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Sudah tahu saya kebingungan karena sudah lama saya tidak ngerekam ini dan saya maklum udah ada umur ya, jadi kurang bisa membuka, jarang sekali memakai handphone atau pakai yang lain-lain. Jadi sebenarnya dari jam 4 saya sudah buka-buka, susah banget. Saya nggak ngerti-ngerti. Maklum udah ada umur begini jadi kadang-kadang malu. Gaptek sekali main ginian. Saya jarang pegang handphone juga ya. Nah, tapi puji Iya, Tuhan sekarang bisa terbuka. Nah, apa yang mau saya share tentang firman Tuhan? Kita sebagai hamba Tuhan harus terus semangat melayani Tuhan sampai amin. kapanpun, sampai kapanpun. Karena kita tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang maksud dengan padamkan roh itu? Kita harus betul-betul tekun di dalam melayani Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan cara demikianlah kita bisa mengatasi roh itu tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Saya dari semalam sudah mempersiapkan diri untuk membicarakan tentang roh ini. Namun akhir-akhir ini begitu banyak orang Kristen yang rohnya makin hari makin padam. Tidak lagi menyala-nyala untuk Tuhan. Kalau saya mau bicara, makin lama makin nyala apinya. Kenapa? Haleluya. Karena di dalam hidup saya ini selalu ingin hidup benar. Selalu apa ya? Saya sampai dipanggil banyak orang dijulukin pendeta tukang buka pintu gereja. Karena semangat saya selalu dan berjanji pada Tuhan tidak pernah mau terlambat. Itu kebiasaan saya di dalam melayani Tuhan. Jadi gereja buka jam 7 mulai, jam 6 saya sudah ada di lokasi. Sehingga Haleluya. saya gampang sekali untuk parkir. Karena belum pada hadir saya sudah datang dulu. Itu kebiasaan saya.
Mungkin Anda bertanya, kenapa Pak begitu? Karena saya sangat cinta Tuhan. Karena saya tidak pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Saya berhasil Amin. dan saya dapat dan saya mengasihi Tuhan. Terus terang, rasa cintaku kepada Tuhan itu besar sekali. Tentu Anda melihat apa yang membuat contoh-contoh Pak Andreas, di mana Pak Andreas itu begitu mengasihi Tuhan. Saat ini pun saya sedang bersin-bersin terus, lagi batuk-batuk terus. Kalau untuk Tuhan saya tidak ada alasan. Selalu saya mau melayani dia. Itulah namanya roh terus menyala-nyala. Saya sakit gigi, saya tetap melayani. Saya diare, saya tetap melayani. Mami kandung saya meninggal, jam 7 pagi hari Minggu, tetap saya khotbah. Dari pagi sampai malam. Waktu itu saya di gereja Tiberias, sekali khotbah 8 kali, dari jam 7 langsung sampai jam 7 malam. Itu roh saya. Bukan berarti saya tidak sayang sama mama. Saya dalam khotbah 8 kali, terus air mata saya mengalir. Karena saya mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Itulah rahasianya doa saudara dijawab. Cintailah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu namanya Amin. rohnya tidak padam. Tentu Anda mau dengar juga kesaksian saya tentang diare. Lagi diare, mana bisa buang apa berkhotbah. Di hari Minggu, saya diundang satu gereja, terus buang air. Jadi semua jemaat yang mengundang saya, yang melihat, mereka semua tahu saya sedang diare. Untuk kenapa? Karena selama pujian, lebih dari 7 kali saya ke WC. Tapi ingat saudaraku semua, bahwa Tuhan tidak pernah permalukan orang yang benar di mata Amin. Tuhan. Ingat itu. Amin. Inilah membuat Anda harus yakin roh itu harus tetap menyala-nyala. Yang mengundang saya, Pak, udah Pak, mungkin Bapak nggak bisa kali ya menyampaikan firman Tuhan karena Bapak ke WC terus. Tenang saja, saya tahu benar siapa Tuhan itu. Kalau saya nanti di atas mimbar, saya diare, saya berhenti jadi pendeta. Saya tidak mau, malu saya. Nah, waktu saat mic diserahkan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya bertanya langsung sama jemaat yang penuh gereja itu. Anda tahukah bahwa saya sedang apa? Semua, hampir semua berkatakan, Bapak diare. Ya benar, saya bilang, saya sedang diare. Tapi saya sudah ke WC ke-8 kali. Ya, itu terakhir. Saya tidak akan diare lagi. Khotbah saya. Saya pikir khotbahnya 20 menit, 30 menit. Saya 1,5 jam saya khotbah. Tanpa diare. Tepuk tangan dong semuanya. Haleluya. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita itu ada. Itu hari Minggu. Amin. Sampai hari Senin saya tidak buang. Tanpa makan obat. Begitu hari Selasa saya mikir. Loh, kok saya nggak buang-buang air nih? Gimana? Oh iya, saya lupa. Buka kembali. Nah, lalu saya doa, Tuhan, buka kembali, saya ingin buang air. Lalu hari Selasa pagi, saya bisa buang air normal sampai hari ini. Itulah roh Puji kita. Tuhan. Kalau kita tidak padam-padam roh kita, Tuhan bisa membuktikan kepada semua orang bahwa dia itu ada. Ya. Nah, Amin. kenapa roh itu bisa padam? Ya. Kenapa bisa terjadi? Kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Tolong Pak Pastor Marau, tolong bacakan. Ayo, Mas Iya. Roma 12 ayat Baik. 2. Ya. Ya, Roma 12 ayat 2. Ya, Roma 12 ayat 2. Iya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Katakan amin. Amin. Ya, Amin. apa yang dimaksud dengan jangan serupa? Dunia sifatnya banyak yang kotor. Mau menang sendiri, mau mencari keuntungan. Banyak orang memburu ketenaran, melayani Tuhan untuk cari uang. Itu jangan serupa seperti itu. Selama Anda melayani Tuhan dengan benar, Tuhan pasti akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Ingat itu. Ya, kita harus bisa bedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Hidup hanya satu kali. Marilah kita menjadi taat. Karena ketaatan itulah jawabannya. Supaya kita itu bisa menjadi hamba yang setia. Yang rohnya selalu menyala-nyala. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Nah, tentu Anda semua yang sedang mendengar khotbah saya, mengapa saya sebagai hamba Tuhan selalu berkhotbah pakai kesaksian. Selalu pakai kesaksian. Itu membuktikan bukan hanya pandai bicara. Khotbah firman disampaikan. Tapi buktinya mana? Apakah Anda melakukan atau tidak? Supaya orang tidak ngantuk dengar khotbahnya. Karena setiap orang mendengar kesaksian pengen tahu akhirnya. Dan pengen dengar ceritanya. Apa dikarang atau tidak. Kesaksian tidak boleh dikarang. Kesaksian harus ada buktinya. Memang karena kejadian. Contohnya di mana? Kalau kejadian nggak pernah berubah ceritanya. Walaupun Anda nanti dites, Pak, setelah 5 tahun Bapak pernah bersaksi tentang diare. Coba ceritakan kembali. Pasti sama. Kenapa? Karena kejadian. Tapi kalau dikarang, itu berubah. Makanya kesaksian saya, Ivon udah lama kenal saya. Ya, bagaimana kesaksian saya tidak pernah berubah. Karena itu kejadian. Ya, nah kita lanjut. Kita tahu bahwa roh Tuhan itu kuasanya tidak terbatas. Coba kita buka 1 Yohanes 4. Kembali lagi dengan hormat Pastor Marau. Bacakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, Nah, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. amin. Roh kita lebih besar. Ya. Apa buktinya roh kita lebih besar? Suatu saat, nah kembali lagi tuh ada kesaksian. Ya. Di mana roh kita tuh besar. Sekali waktu saat saya KKR di Solo, di tempatnya Pak Obaja, itu yang hadir hampir 4.000 orang. Ya, semua teman-teman, saya mohon maaf, saya lagi batuk ya. Waktu itu saya lagi KKR di sana, di Solo. Tiba-tiba Tuhan katakan, nah ini, ya, saya mau buktikan pada Anda semua, ya. Kalau Tuhan berkata, harus ada bukti-bukti. Bukan hanya berkata, buktinya nggak ada. Karena orang kalau Tuhan berkata, harus bisa disaksikan oleh banyak orang. Itu namanya Tuhan berkata. Dan kalau dia sudah berkata, nggak pernah salah. Betul nggak, Pastor? Amin. Ya, ya. Amin. Kalau Tuhan berkata, nggak pernah salah. Kalau salah bukan Tuhan yang berkata, kamu yang berkata. Nah, waktu itu yang hadir kan hampir 4.000-an. Karena 2 lantai. Nah, Tuhan berkata sama saya, itu choir ada 30 orang. Anak muda, cewek semuanya. Kamu pakai, saya pakai mic. Kalau saya bilang Tuhan berkata, saya pakai mic. Supaya semua orang dengar. Itu iman. Ya. Jadi kalau kita salah, kita dipermalukan. Tapi selama saya melayani Tuhan, tidak pernah saya dipermalukan.
Karena Tuhan itu benar ada. Nah ini belajar di sini ya semuanya ya. Amin. Bahwa Allah itu ada. Saya ambil satu anak muda di antara 30 orang itu yang cantik. Nanti Tuhan bilang pakai contoh. Terus kamu lihat itu ibu di depan yang pakai baju putih. Ya. Nanti suruh dia naik ke atas. Tuhan yang berkata. Nah, dibilang Tuhan yang berkata. Lalu saya keluarkan anak muda itu, kira-kira umur 19 tahun, sebagai contoh. Keluar di antara 30 itu satu orang. Lalu saya tunjuk yang jemaat yang hadir. Yang ibu-ibu, kira-kira umur 70-an. Ibu yang baju putih, tolong keluar. Tuhan suruh naik ke atas mimbar. Tuhan bilang, ibu dipakai sebagai contoh. Ternyata ibu itu yang hidup paling depan, diam aja. Tidak bergerak. Saya teriak lagi pakai mic. Ibu yang pakai baju putih, tolong angkat tangan. Dia angkat tangan. Saya, iya. Tuhan bilang sama saya, ibu harus naik ke mimbar. Untuk contoh. Ternyata ibu itu tidak bergeming. Saya bilang, ibu punya telinga apa tidak? Marah saya. Karena tandanya roh itu sudah bekerja. Tuhan sudah katakan kepada saya, ibu harus naik ke atas. Tiba-tiba ibu itu berkata, saya lumpuh. Saya tidak bisa jalan. Itu kursi roda saya di depan. 10 meter dari sini. Saya titip di sana. Nah, saudara semua yang hadir. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah berkata, kalau memang kau mendengar suara itu, dan kamu punya iman yang teguh, jangan pernah takut. Jangan pernah padam. Percaya Tuhan itu ada. Saya bilang, ibu, saya tanya, maukah ibu naik ke atas? Saya tidak bisa. Saya lompat dari mimbar, saya dekatin dia. Saya turun ke jemaat. Saya gentak dia. Ibu punya telinga? Punya. Saya minta ibu naik ke atas. Saya tidak bisa naik ke atas. Saya tidak tanya itu. Ibu mau nggak naik? Mau. Kalau mau, berdiri sekarang. Dia berdiri. Naik ke atas. Dia naik ke atas. Tepuk tangan dong semuanya. Amin. Itu membuktikan Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Jangan Amin. punya iman yang memble. Iman harus percaya. Di depan ribuan orang. Amin. Pertanyaan saya. Kalau di depan mata mereka melihat. Orang lumpuh langsung berjalan tanpa didoakan. KKR itu sukses apa enggak? Sukses. Ya, itu. Harus seperti itu. Lalu ibu itu saya suruh naik ke atas. Dia nangis. Kok saya bisa jalan? Udah ibu jangan nangis. Tuhan mau pakai contoh sebagai contoh. Ibu kan sudah tua. 70 tahun. Kamu anak muda 19 tahun cantik. Kamu Tuhan suruh cembetut. Ibu yang tua senyum. Karena dia bisa jalan. Dia gembira, dia senyum, dia tertawa. Pertanyaan saya pada jemaat semua. Yang cembetut sama yang senyum. Mana yang cantik? Yang senyum. Nah, itu namanya rohnya nyala. Karena ibu itu gembira, Amin. dia bisa berjalan kembali. Maka saya katakan, jadi orang, jangan sering cembetut. Saudara sering cembetut, itu namanya Anda sudah padamkan roh itu. Tetaplah tersenyum. Biar rohmu Amin. menyala-nyala terus. Ayo tepuk tangan lagi semuanya ya. Haleluya. Tidak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya jika roh Tuhan itu bekerja dalam diri seorang percaya. Betul apa tidak? Amin. Amin. Itu. Kalau kita bisa membuktikan kepada orang banyak bahwa roh kita nyala, membuat orang percaya. Sehingga orang mengikuti kita. Bahwa ada bukti-bukti yang dikerjakannya. Karena rohnya menyala-nyala. Puji Tuhan. Ya. Amin. Puji Sayangnya, Tuhan. seringkali justru kita memandamkan roh itu sendiri.
kita membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Dia tidak akan berkarya secara luas dalam diri kita kalau kita punya roh padam. Ya, jangan loyo melayani Tuhan. Semangat, katakan semangat. Ayo katakan semangat semuanya. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu Semangat. ada. Ya, Amin. supaya Anda akan dipakai Tuhan. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita lakukan memadamkan roh itu. Kapan? Kapan roh kita padam? Seringkali kita lakukan itu. Perhatikan baik-baik semua jemaat. Ya, kapankah roh itu padam? Yang sering kita lakukan saat kita tidak taat kepada perintahnya. Maka Amin. roh itu padam. Saya dengar suara, saya lakukan. Makanya dalam kitab Ulangan 7 ayat 12, dengar dan lakukan. Baru berkat itu datang. Amin. Ya, Amin. dengar lakukan. Banyak kali orang ikut jom ini nih, ya jom. Cuman dengerin, nggak melakukan. Bagaimana Anda bisa dapat barang tersebut yang saya perintahkan nih? Ambil barang ini. Kalau Anda cuma dengar, Anda nggak dapat barang ini. Halo, betul tidak? Dengar, lakukan. Amin. Ambil, dapat. Begitupun dengan firman Tuhan. Kalau Anda cuma baca, tidak dilakukan, nggak bisa. Apa pandai contohnya dong supaya ngerti saya nih. Misalnya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan banyak tuh pendeta khotbah begitu kan? Ayo, apabila kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Lakukan nggak? Ayo, jangan khotbah doang. Khotbah doang mah gampang. Ya, apapun bisa kalau khotbah mah. Tapi buktikan. Nah, tentu Anda tanya, Pak Andreas lakukan? Iya, iya. Bagaimana cara ceritanya Pak Andreas? Nah, ya kan? Nah, khotbah begini. Jadi orang ngerti. Ya, dikhotbahkan, dibuktikan. Dikhotbahkan, dibuktikan. Diceritakan bahwa kita pelakunya. Bukan cuma pandai khotbah. Nah, apa tuh Pak Andreas tampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Nah, sekali waktu saya baru beli mobil baru. Saya baru pindah rumah, lagi sedang urus surat pindah. Ya, saya masih ada waktu berapa menit ya Pak Pastor? Ya, masih ada 15 menit lagi. Iya, ya. Tiba-tiba kalau di jalan nomor 4 itu biasanya gangnya kecil ya. Hanya bisa 2 mobil bolak-balik. Tapi nggak ada celah untuk lewat. Dan biasanya kalau jalan nomor 4 itu setiap rumah punya mobil tapi nggak punya garasi. Mobil semua pada parkir di pinggir jalan. Udah jalannya kecil. Nah, di situ ada 5 mobil sedang diparkir sebelah kiri. Lalu dari jauh saya lihat jarak masih 30 meter ada mobil mau masuk. Saya sudah masuk ke mobil kedua. Sedangkan ada 5 mobil yang parkir. Menurut pastor, saya kedipin lampu. Yang ngalah saya apa orang yang masih 20 meter yang ngalah untuk minggir. Coba. Yes. Seharusnya Pasti yang masih 20 meter yang mundur. Nah, ternyata saya nggak tahu itu polisi. Seorang kolonel aktif. Dia juga kedipin lampu juga. Dia kencengin mobilnya. Mau saya ngalah. Tapi kan saya sudah masuk. Dia masih jauh. Nah, saya tetap maju dong. Ternyata dia aduin mobil saya. Adu apa? Adu tanduk ya. Adu muka. Wah, mobil saya dikenain sama dia. Apa nggak gila itu orang? Saya nggak tahu kan di dalamnya polisi. Ternyata saya berhenti, mobil saya ditabrak, mobil masih baru. Saya cuma diam aja. Ya.
Tiba-tiba keluar dari mobil itu polisi. Masih seragam lengkap, Pak. Istrinya ikut keluar. Istrinya bilang, Bang, dia tidak salah. Abang yang salah. Maksudnya, dia nyalain suaminya. Paham ya? Bukan saya yang salah, memang dia yang salah. Tapi karena saya merasa tidak salah, saya buka kaca. Saya minta maaf sama dia. Padahal dia tabrak mobil saya. Saya yang minta maaf. Maaf Pak, saya duluan Pak. Tiba-tiba saya dipukul muka saya. Wah, kena mulut saya berdarah. Di depan orang tua saya. Karena persis itu di depan rumah orang tua saya, gangnya. Nah, tetapi karena saya merasa saya hamba Tuhan, saya tidak boleh balas, ya udah saya mundur. Saya mundur terus. Ya udah akhirnya dia lewat. Lalu saya kan baru pindah ke situ. Saya cari PRT. PRT itu ada seorang kolonel polisi. Bisa nggak kenalkan saya? Saya mau kasih tahu bahwa saya tetangganya. Saya dipukul nih. Saya mau minta tolong kenalkan. PRT bilang, jangan. Dia orang gila. Itu polisi gila. Saya tidak berani. Pak Andreas urusin sendiri aja. Saya bukan mau berantem, Pak. Maksudnya mau minta dikenalin supaya saya tetangganya. Tuh apa Pak RW aja deh. Pak RW masih aktif tuh mayor. Mayor kan masih 2 tingkat di bawahnya kan. Dia juga mayor. Tapi TNI dia bilang. Ya udah saya pergi ke Pak RW. Ternyata Pak RW juga bilang, jangan Pak Andreas. Dia orang gila. Jangan diladenin. Enggak Bapak anterin aja. Maksud saya mau minta dikenalin. Supaya saya tidak dipukul lagi sama dia. Tujuannya kan baik Pak. Ya kan? Nah, akhirnya ya udah dianterin sampai RW itu. Nah ternyata waktu saat dia dianterin ke sana, saya lihat, saya ketok pintunya, ada 3 anak laki-laki sedang angkat besi. Ternyata Bapak Kolonel ini punya anak laki-laki semua. Lagi angkat besi semua, gede-gede badannya. Nah karena saya ketok pakai kunci itu, kunci pagar, tak 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 begitu, keluar lagi tuh polisinya sama istrinya. Dia gentak, Cina lo, masih belum puas lo, gua gebuk lagi lo. Nah anaknya tiga-tiga dengar begitu, lompat tiga-tiga nyamperin saya. Saya diangkat yang paling gede tuh. Badan saya kan kecil. Digendong sama dia diangkat begini. Saya punya ini diangkat ke atas. Dipukul saya tuh. Kan tadi papanya pukul saya kan pipi muka saya. Nah, yang anaknya ini pukul dada saya. Saya heran sekali saudara. Ini betul-betul kejadian. Bukan cerita kosong. Ketika mulut saya dipukul sama bapaknya, anaknya pukul dada saya kiri saya, sakit yang pipi saya hilang. Betul langsung hilang. Makanya Anda kalau nggak percaya cobain. Ya, baru Anda tahu bahwa Tuhan itu hidup. Merasa saya, oh jadi hilang sakitnya. Dipukul dada saya itu. Nah tiba-tiba saya kayak boneka. Direbut sama adik yang paling kecil. Yang lebih besar lagi. Direbut, diambil saya. Kasih saya bang, kasih saya bang. Dipukul lagi saya belakangnya. Ternyata bukan dipukul, cuman laga-laga doang gitu. Ternyata anaknya yang nomor 3 ini yang paling kecil, baik orangnya. Udah bang, pergi bapak pergi dia bilang. Bapak saya gila, entah bapak habis digerubutin ini. Bapak pergi, didorong saya kabur, pulang saya. Pulang saya udah, saya lihat Pak RW udah nggak ada, kabur. Nah itu Anda lihat, ya Pak RW juga kabur. Saya sendirian di situ. Saya pulang ke rumah, istri saya jemput saya. Nah itu istri saya salah omong. Makanya ini saudara, kalau kita tidak pernah membalas, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Halo? Amin. Iya. Amin, Iya, nggak ada amin. suara. Saya pikir hilang. Lagi Ada. terpesona dengan ceritanya ya. Jadi waktu itu istri saya bilang begini, Papi kamu dipukul ya? Kamu takut ya? Waduh saudara, bayangkan
Pak Andres ini bekas orang gila sebelum bertobat. Saya bilang, Mami jangan sembarang ngomong. Saya bukan takut orang, saya bilang. Saya sayang kamu. Saya sayang Tuhan. Saya tidak mau seperti dunia lagi. Kalau dulu, diam-diam saya tusuk dia. Saya bunuh orang itu. Dulu saya pembunuh. Saya orang jahat, Pak. Tapi karena saya udah punya anak, punya istri, saya tidak mau balas. Sudah biar aja papi. Saya mau pindah dari sini. Saya tidak mau tinggal di sini. Saya takut satu saat saya nggak kuat, saya membunuh orang. Saya bilang. Di situ saya diam. Saya berdoa dengan air mata. Saya menangis, Tuhan. Apakah Tuhan mau melihat bunuh orang saya? Nanti berarti saya tidak jadi pendeta. Saya bilang. Tolong Tuhan. Pakai cara Tuhan untuk saya tetap menjadi orang yang benar. Saudara, tapi ingat doanya jangan nyumpain ya. Nggak boleh. Cuma minta dengan cara Tuhan yang terbaik. Udah, saya nggak marah-marah. Pas hari ketiga, itu kejadian hari Senin. Pas hari Kamis, ya Kamis. Kejadian Minggu ya. Minggu, hari Rabunya. Ada kebakaran, saudaraku. Saya melihat ke depan, saya hamba Tuhan yang selalu membantu orang. Begitu ada kebakaran, pasti saya bantu orang. Saya lari ke tempat lokasi kebakaran. Ternyata rumah bapak polisi itu kebakaran, saudaraku. Dan mereka berlima sedang berdiri depan rumahnya ngeliatin rumah yang terbakar. Saya percis berdiri di sebelah polisi itu. Dia lihat saya, Cina, kamu Cina yang doain ya supaya rumah saya kebakar. Enggak Pak, saya nggak pernah benci Pak. Saya sudah ngampuni Bapak. Dia bilang, Dek, rumah saya habis Dek. Saya tidak ada yang satupun yang saya bisa bawa keluar. Surat rumah semua habis kebakar. Lihat saudara. Saya bilang langsung saya angkat tangan saya. Hanya rumah itu yang terbakar. Satu-satunya rumah yang terbakar, rumah dia doang. Tetangganya tidak ada yang kebakar. Ketika saya angkat tangan, api itu padam. Saya langsung pulang ke rumah. Saya bilang, Tuhan ampuni dia. Karena apa yang dia perbuat, dia tidak ngerti. Itulah ketika Tuhan berdoa di atas kayu salib. Kita sebagai manusia, jangan pernah membenci pada siapapun. Walaupun dia jahat Amin. sekalipun. Tetap ampuni dia. Jangan punya kepahitan. Murni, saya tidak benci. Saya diam. Itu hari Rabu. Hari Jumat saya mau pelayanan ke kantor. Jam 12 siang. Saya bawa mobil saya, dicegat oleh ketiga anaknya. Saya pikir saya mau dipukul lagi. Ternyata mereka menghampiri saya, ketuk kaca saya. Bang, buka pintunya. Saya buka, kenapa? Tolong lihat bapak saya di rumah sakit Pelni. Kenapa? Masuk rumah sakit Pak, bapak saya. Oh ya? Ya. Nanti ya saya datang. Sekarang saya mau khotbah dulu karena sudah jam setengah 12. Nggak keburu saya ke rumah sakit dulu. Iya bang, tolong ya. Maafkan bapak saya. Ya. Setengah 2 saya kabur dari kantor, dari tempat saya pelayanan. Sampai jam 2 lewat seperempat di rumah sakit Pelni. Mereka semua sudah keluar dari kamarnya. Mereka katakan, Bang, Bapak sudah dipanggil Tuhan pulang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Inilah yang dikatakan, saudaraku. Jangan usik orang yang diurapi. Amin. Nyawa bagiannya. Kalau kita betul-betul tidak pernah membalas, Tuhanlah lawannya. Nah, hari ini, saudara, perhatikan khotbah saya. Setiap saya berkhotbah, saya buktikan dengan perbuatan. Baru itu namanya pelaku firman. Kenapa orang ngikutin saya banyak? Karena saya bukan hanya pandai bicara. Lakukanlah. Dan layani Tuhan. Jangan pikirkan uang. Jangan pikirin jemaat banyak atau tidak. Saya pernah juga, nah ini juga nih, tentang banyak atau tidak. Boleh satu lagi Pak Pastor, saya berkhotbah? Ya, silakan, silakan Pak Pendeta. Ya. Sekali waktu, karena saya bilang saya tidak pernah bedakan antara 100-200 orang. Banyak hamba Tuhan yang sudah terkenal, suka nanya berapa yang hadir. Begitu 40 orang, oh nggak bisa. Urapan saya 1000. Kalau 1000 saya datang. Mana benar itu? Tuhan justru cari yang satu orang. 99 ditinggalkan. Domba yang hilang, satu dicari. Nah, saya khotbah ini sekali waktu saya diuji.
Saya diundang ke satu persekutuan doa di daerah BSD. Jam 7 mulai ibadah, jam setengah 7 saya sudah hadir. Dibukakan pintu oleh seorang pria. Ternyata pria itu pemilik rumah. Rumahnya besar, mungkin ada kali 600 meter, 2 lantai. Ada kolam renang. Wah, ini orang kaya sekali, saya bilang. Saya masuk ke dalam, bangku kira-kira cuma ada 10. Ya, paling banyak 12 lah. Dia bilang, Pak, ini persekutuan doa jam berapa? Jam 7. Bener ya, saya sering dengar khotbah Bapak di TikTok Bapak, di YouTube, bahwa Bapak itu pendeta tukang buka pintu gereja. Belum dimulai Bapak sudah datang. Ya, saya takut terlambat. Saya tidak sia-siakan waktu yang ada. Sudah dipercaya sama Tuhan, udah bagus, saya bilang. Lalu saya duduk, mana jemaatnya? Ya kan baru setengah 7, Pak Andreas. Ntar. Ya udah, duduk ngobrol-ngobrol sebentar. Sampai jam 7 kurang 5, keluar seorang wanita. Nah, Pak Andreas kenalkan. Ini pemusik kita. Jadi pemusiknya itu istrinya. Nah, istrinya duduk temenin saya. Oh, ibu pemusik? Ya. Bapaknya, permisi Pak Andreas ya, saya tukeran baju dulu. Oh iya ya, suaminya masuk. Tukeran. Saya tanya istrinya, Bu, kok belum ada yang hadir? Ya udah, tunggu aja. Sebentar juga ada yang hadir. Kita kan baru buka. Oh iya iya iya. Nggak lama suaminya keluar pakai dasi. Istrinya berdiri. Panas kenalkan WL kita. Worship leader kita adalah suami saya. Waduh, pemusik istri, WL-nya suami. Jemaatnya mana? Pas jam 7 lewat. Ya Bapak jemaatnya. Sementara Bapak jadi jemaat. Waduh, Anda bisa bayangkan. Saya dipermainkan seperti ini. Ya, saya jemaatnya, pemusiknya istri, WL-nya suami. Lalu suaminya pas jam waktunya naik mimbar, dia seperti orang gila, saudaraku. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Ayo kita memuji Tuhan. Nggak ada orang, cuma saya sendiri. Nah dia gila, saya ikut gila, saudaraku. Saya berdiri, saya nengok ke belakang. Saya bilang, ayo berdiri semua, berdiri, berdiri. Ayo berdiri, kita nyembah Tuhan. Nyembahlah kami bertiga. Saya nyembah Tuhan sembari menangis. Saya bilang, saya tahu bahwa saya diuji. Apakah saya bisa khotbah tanpa orang? Udah. Lalu waktu saat pujian 15 menit, mic diserahin sama saya. Lalu sang istri duduk, suaminya duduk di depan jadi jemaat, saya khotbah sendiri. Dengan tenang, saya katakan, mari saudaraku semuanya yang hadir, berapapun yang hadir, mari kita berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ayo, sama aja seperti orang banyak. Saya doa, selesai, saya khotbah. Saya khotbah selama 45 menit. Kedua suami istri itu menangis. Kenapa? Karena dia merasa dia mempermainkan seorang hamba Tuhan. Saya bilang, saya tetap biasa, saya tidak marah-marah, saya tidak berubah, tetap tema yang saya berikan, tetap tema yang sama. Nah, setelah khotbah selama hampir 1 jam, saya pulang, betul saya langsung pulang. Saya tidak mengharapkan, karena ada orang kalau belum dikasih amplop, suka bolak-balik ya, nanti undang lagi, oh nanti dia balik lagi, padahal amplopnya belum dikasih, dia pikir lupa kali ya, dia balik lagi, dia bilang, oh Pak, nanti kalau ibadah, kalau bisa jangan seperti ini gitu. Saya sama sekali tidak, karena saya bukan mengharap itu. Saya langsung pulang, saya bawa mobil saya langsung pulang. Kira-kira baru 1 kilometer dia telepon saya. Pak Anies betul-betul hebat. Saya buktikan. Pak Anies tetap khotbah walaupun tidak ada orang. Pak Anies benar-benar tidak mikirin amplop. Saya lupa kasih amplop Pak Andreas. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Bukan itu harapan saya. Saya cuma nyenangin hati Tuhan. Saya sangat cinta Tuhan. Puji Tuhan. Saya baru dapat pendeta seperti ini. Nanti ya, Pak Anies kasih nomor AC-nya. Ya, nah, saya kasih nomor AC saya. Kok hafal? Ya banyak yang nanya. Saya bilang, ya pasti hafal lah. Saya nggak perlu kasih kartu nama. Saya hafal. Ya udah.
Saya pulang. Saya tidak tuh langsung ke ATM lihat berapa kiriman. Tidak. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya lupa. Ditelepon sama dia. Pak Andreas, udah lihat belum saya kasih berapa? Belum. Loh Pak Andreas kok nggak lihat? Ya enggak lah. Sorry ya Pak Andreas, saya lupa. Tuh, dia lupa saudaraku. Ternyata kita memang seorang hamba Tuhan suka diuji. Janganlah kamu seperti orang duniawi yang cuma pandai bicara. Buktikan bahwa kamu Amin. betul-betul tidak mikirkan uang. Saya lupakan, Amin. selesai. Karena gaji kita dapat dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Kalau manusia memberi kepada Amin. kita paling sebatas amplop, 5.000 paling gede 5 juta. Tapi kalau Tuhan ngasih bisa 500.000. Ingat itu. Amin. Itu Tuhan kita. Udah. Sampai 1 minggu saya nggak lihat. Akhirnya pas hari Senin, berarti 8 hari. Kemudian dari hari Senin, dari Sabtu saya khotbah di rumah dia. Senin ke depan berarti 9 hari ya. Saya percis lagi di ATM BCA. Bukan ATM, lagi di bank BCA. Dia telepon. Pak Anies sudah lihat belum saya kirim berapa? Belum Pak. Saya nggak lihat-lihat, saya nggak mikirin itu. Wah benar-benar Bapak luar biasa. Saya baru mendapatkan seorang hamba Tuhan seperti ini. Nggak mikirin duit. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Nih saya kirim sekarang ya Pak. Dikirim sama dia. Begitu saya print, 30 juta. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Itu. Kalau kita tidak nilai dengan uang, Tuhan memberi kita baru banyak. Tapi jangan mengharap. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Ya. Nah ini Amin. satu lagi kesaksian. Saya pernah kumpul waktu saat musyawarah kerja antara pendeta. Ada kurang lebih 600 pendeta kumpul. Semua pendeta kalau lihat saya pada kisik-kisik. Pada nggak berani. Ada Pandreas, ada Pandreas. Kenapa? Mereka semua ceritanya duit. Uang semuanya. Mau tanya, bagaimana kamu pelayanannya? Oh, saya banyak di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading basah tuh. Kelapa Gading basah. Tuh, mana bener gitu. Kalau Bekasi kering. Bekasi kering. Apaan begitu? Berarti kamu melayani Tuhan tuh uang tujuannya. Maka mereka kalau saya lewat pada diem semua. Nah, sekali waktu saya berkumpul dengan 7-8 pendeta. Ada satu gereja yang lupa memberikan amplop kepada saya. Dia bilang dia mau transfer. Sampai 3 bulan dia tidak transfer. Apa saya tegur? Saya ngomong sama teman-teman. Saya nggak tegur sampai hari ini. Ah goblok lu, tolol lu. Itu kan hak lu, dia bilang. Digitu-gituin saya. Karena dia senior saya. Yang sudah pada meninggal. Kalau saudara tahu, saya sebut pasti kenal. Udah pada meninggal itu. Itu hak kamu. Tegur. Dia lupa kali. Enggak. Biarin dia lupa nggak apa-apa. Memang uang itu seberapa sih? Udahlah nggak apa-apa biarin. Saudara tahu, sampai hari ini aku nggak tegur gereja besar itu. Udah 12 tahun. Nggak pernah saya tegur. Begitu. Kita hidup jangan karena uang. Amin. Kita jangan cari uang. Cari uang capek. Tapi kalau uang cari kita enak. Halo? Betul apa tidak? Amin. Ini yang Betul. namanya pelaku firman. Maka roh saya tidak pernah padam. Karena selalu saya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Iya, luar Kembalikan pada biasa. pastor. Ya. Iya, luar biasa banyak Pak Ya. Pendeta Andreas Melkisedek betul-betul melakukan setiap firman itu dengan benar. Dan jangan padamkan roh. Memang Ya. ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus dan roh itu yang terus menguasai hidup kita, kita tidak berpikiran yang lain-lain. Tetapi yang Ya. kita pikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bagaimana mempermuliakan Tuhan. Amin. Iya, luar biasa. Iya. Ya, saya beberapa kali kalau sempat kami datang ke tempatnya Pak Pendeta Andreas ini ikut doa pagi, ya kurang lebih paling sedikit 500. Ya, yang terakhir saya datang itu kurang lebih 800 orang hadir.
di ibadah jam 5 pagi. Dan itu luar biasa sekali. Ya, jadi karena apa orang mau datang? Karena melihat ada Roh Kudus di dalam persekutuan itu, ada Roh Kudus hadir di tengah-tengah umatnya. Luar biasa. Dan pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa janganlah padamkan roh yang ada pada kita. Ketika roh ada di dalam kita, Roh Kudus itu menguasai kita, maka kita percaya apapun yang kita kerjakan yang untuk mempermuliakan Tuhan pasti dibuatnya berhasil, supaya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Puji Tuhan. Ini ada hambanya Pak Teddy dan Ibu Meliana. Silakan hambanya Pak Teddy dan Ibu Meliana untuk tema pagi hari ini, janganlah padamkan roh. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Melkianus, terima kasih Pak Andreas, memberkati buat pelayanan pagi hari ini. Iya. Kita semua pagi hari ini dibangkitkan, Pak. Amin. Supaya kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan mujizat Tuhan itu bekerja. Dan saya bersyukur ternyata Tuhan itu masih berkata-kata sampai hari ini. Dan buktinya Pak Andreas mengalami Tuhan berfirman, berkata-kata, dan mujizat terjadi ketika Pak Andreas taat. Dan biarlah kita semua dari apa yang Bapak ajarkan, doakan kita semua, Pak, supaya kita memiliki kepekaan terhadap perkataan Roh Kudus, dan sehingga kita mau taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Tuhan memberkati keluarga Bapak, damai sejahtera sukacita selalu ada dalam kehidupan keluarga besar Bapak. Tuhan Yesus berkati, Pak. Ini sekalian ya Pak, ada yang mau disampaikan sama istri saya, mohon izin. Iya. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Andreas juga. Firman-Nya pada pagi hari ini sangat memberkati kita semua di sini. Dan saya mendengar dari kesaksian Pak Andreas, semuanya itu saya diingatkan Tuhan pada pagi hari ini. Saya dapat pesan Tuhan dan nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya mohon izin Pak Andreas, Pak Melki untuk membacakannya yang ada di dalam ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Amin. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Melki, memberkati kita semua. Ya. Amin. Terima kasih. Iya, luar biasa. Iya, silakan hambanya Pak Andreas Melkisedek. Iya. Iya. Saya mau sampaikan kepada semua teman-teman, saya rindu sekali bahwa kita semua menjadi teladan dan contoh, ya, terutama untuk anak-anak kita, ya. Saya selalu memberi teladan kepada keluarga, bahkan pembantu. Kalau saudara mau tahu keluarga seorang hamba Tuhan, ya, itu tanya supirnya sama pembantunya. Itu aslinya, yang tiap hari berjumpa dan ketemu dengan dia. Kalau saudara tanya pembantu saya, kamu betah kerja di sini? Enak, kayak sorga. Nah, kenapa? Karena kami tidak pernah mengajarkan suara keras. Kami selalu lembut dan kami tidak pernah maki-maki pembantu. Walaupun dia pecahkan piring, gelas, kami berdua sama istri sepakat tidak pernah maki. Kenapa? Karena setiap piring yang pecah tidak mungkin disengaja. Ingat itu. Tidak mungkin disengaja. Kalau kita maki-maki dia, pasti besok pecah lagi. Tapi ketika kita tidak pernah maki-maki pembantu, dia betah, dia kerja tidak pernah berhenti, lebaran pun dia tidak pulang. Karena dia mengasihi kita. Bapak jalan-jalan deh, saya tunggu rumah.
Tuh, begitu. Dia kalau pulang 2-3 tahun sekali baru pulang. Saudara, hidup kalau benar di mata Tuhan itu indah. Enak sekali. Dan saya menikah tahun ini sudah masuk 44 tahun dengan istri saya. Maka semua jemaat saya mengatakan saya teladan. Saya sangat cinta istri saya. Saya sangat sayang istri saya. Saya kalau ngomong istri saya pasti nangis. Karena tolong, jangan sakiti wanita. Wanita penolong. Wanita itu penjaga kita. Dia yang mendoakan kita. Kalau kita sakit, kita ditungguin. Tapi belum tentu kalau istri sakit, suami mau tungguin istri. Kita harus ingat itu. Saya sangat senang dengan istri saya. Kemana-mana saya puji istri saya. Tujuannya apa? Supaya orang jangan ganggu saya. Karena banyak pendeta pria-pria yang selingkuh. Jangan lakukan itu. Sayangi istrimu. Jaga istrimu. Lindungi dia. Jangan sakiti dia. Maka kamu pasti sehat. Kamu panjang umur. Dan kamu diberkati. Amin, amin. Amin. Ini teladan yang harus kita pakai. Saya percaya Pak Malkianus yang sudah menikah dengan Yvonne, itu pesan saya selalu. Saya salut kemarin, saya kaget waktu dia bawa anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Saya bilang, ini anakmu? Iya. Oh, Yvonne sudah ada umur, nikah punya anak. Iya, anak kandung. Iya, anak kandung. Waduh, puji Tuhan. Saya senangnya bukan main. Karena berarti Pak Pastor Malkianus itu berhasil. Ya. Dan saya pesankan, Yvonne adalah anak didik saya juga. Tolong dijaga. Ya, jangan disakiti. Jangan diomel-omelin. Saya hampir nggak pernah ribut dengan istri saya. Karena kami berdua memang sepakat. Tidak pernah suka bertengkar. Kami saling menyayangi. Bahkan sampai hari ini pun saya masih bikin surat cinta. Saudara, kalau dia ulang tahun, besok dia ulang tahun ya, malam ini jam 12 malam saya tulis surat. Pagi-pagi dia bangun, dia selalu baca. Dari sejak saya nikah. Bahkan waktu saat dia pergi ke Singapura sama anak saya, pulang saya tunggu di airport. Saya jemput dia, saya sudah bawa bunga. Saya selalu beli bunga buat dia. Jadi kadang-kadang di airport sampai orang tanya, Bapak buat pacar ya? Enggak, saya udah nikah 40 tahun kok. Ini buat siapa? Buat istri saya. Selalu Bapak bawa ya bunga. Ya karena saya sangat sayang istri saya. Saya kepengen kalau istri saya senyum, istri saya tertawa, dia peluk saya, dan kami menangis berdua. Sering di airport kami menangis berdua. Karena kami sangat disayang Tuhan. Kami minta apa saja berdua, selalu kami dikasih sama Tuhan. Minta apa saja. Bahkan sampai di rumah, di kebun saya punya pohon durian. Saya waktu itu pergi ke Singapura. Saya makan Mosangking, enak banget. 4 butir 500.000. Pulang marah-marah saya. Saya lari ke kebun saya ada 3 pohon durian. Saya bilang, Tuhan, durian saya kok nggak pernah berbuah. Ya, sudah begini tua. Saya pelukin, saya pakai minyak urapan. Saya bilang sama pohon itu, daripada saya pergi jauh-jauh naik pesawat, kamu jadi Mosangking. Ya. Lalu dalam 3 bulan kemudian, pohon itu berbunga. Dan ketika hasilnya saya terima, benar-benar Mosangking. Bapak mungkin kalau dengar cerita saya nggak masuk akal, tapi yang saksikan begitu banyak. Ya, jemaat saya bawa ke sana karena waktu saya berdoa saya bawa 6 saksi, 6 jemaat saya, dan dia menikmati. Begitu saya berdoa, memang kita kalau belum seperti orang gila, kita belum Kristen, Pak. Masa saya itu pohon saya ajak bicara, ya pohon itu saya ajak bicara, jadi Mosangking ya, benar ya. Nanti saya kasih sama Yvonne fotonya buahnya, ya bagaimana pembantu saya lagi potong. Itu Mosangking. Terus satu lagi, saya pengen punya, waktu itu saya pernah bersaksi tentang motong, durian motong. Yang satu lagi saya doain jadi motong, biji kecil isi besar. Apa saja yang saya minta, kan Tuhan bilang, apa saja kau minta kamu akan terima, betul? Terkecuali enggak. Apa saja kau minta kamu akan dapat. Nah itu sebabnya penyangkalan diri itu penting.
Jangan egois. Jangan penting diri sendiri. Pikirkan orang lain. Jangan pikirin diri sendiri. Yesus hidup di dunia. Dia datang ke dunia hanya mikirin kita. Dia nggak pikirin dirinya. Amin. Dia akan mati di kayu salib. Dia nggak pikirin. Yang dia pikirin orang banyak. Begitu ciri-cirinya. Tuhan katakan apa dalam Yohanes 13 ayat 15? Ikutilah teladanku. Supaya kamu berbuat sama seperti yang aku perbuat. Maka baru kita bisa berhasil. Ada pujian. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Makanya saya minta apapun nggak pernah gagal. Selalu dapat. Nah, itu namanya doa kita dijawab. Bagaimana doa kita bisa dijawab? Kalau kita tidak pelaku firman. Betul tidak? Harus jadi pelaku firman. Ayo mulai hari ini, saya senang lihat wajah Anda berdua, suami istri. Ibu mukanya percis kayak istri saya, bulat. Biasanya, kalau perempuan wanita bundar pipinya, itu rezekinya banyak, Pak. Iya. Saya cari istri saya bulat mukanya. Ivon bulat mukanya. Nah, ya. Ibu juga bulat mukanya. Ayo sayangi istrimu, nanti duitnya banyak. Amin. Ya, ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Terima kasih juga hambanya Pak Teddy dan Ibu Meliana. Semangat, sudah dinubuatkan. Ayo saling menyayangi. Yang luar biasa ya. Terima kasih juga hambanya Pak Pendeta Andreas Melkisedek buat mendoakan saya, juga anak kami Rochelle ketika penyerahan anak, luar biasa. Terima kasih, pesannya saya terima dan saya akan lakukan terus sampai Tuhan datang kembali. Amin. Iya. Puji Tuhan. Baik, ini ada Ibu Esther yang mau bertanya nih hambanya. Silakan Ibu Esther. Silakan. Selamat pagi Pak Andreas Melkisedek. Terima kasih. Firman Tuhannya sangat memberkati Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Saya punya suami. Boleh saya rajin baca Alkitab. Buka wajahnya Bu, buka wajahnya. Belum mandi Pak. Suami saya itu rajin baca Alkitab, tapi belakangan ini usahanya selalu gagal terus Pak. Apakah karena nggak ada roh di dalamnya? Tadi kan Bapak bilang jangan padamkan roh dan harus menjadi pelaku Pak. Iya. Nah, saya juga minta tolong buat suami saya Pak supaya pekerjaannya bisa seperti dulu, berhasil lagi Pak gitu. Iya. Terima kasih Pak Andreas. Iya. Saran saya, kalau kita dalam rumah tangga, ya, apabila kita sudah berumah tangga, kita hidup sudah benar, kita hamba Tuhan, kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, tapi masih tetap belum diberkati. Pasti ada yang salah. Seperti kemarin saya khotbah di satu gereja, saya tidak sebut gerejanya mah di mana. Saya datang kurang lebih bersama jemaat 7-8 mobil, hampir 40 orang. Tapi waktu saat saya sampai di gereja jam 8 pagi, jemaatnya tidak ada. Jemaat saya penuh, 90% yang hadir jemaat saya. Saya tegur begini, ada apa di gereja ini? Gereja tidak mungkin tidak diberkati kalau benar. Tolong panatua, para pengerja, penasehat berkumpul. Tanya ada apa gereja ini? Kenapa tidak ada orangnya? Pasti ada yang salah. Nggak mungkin kalau benar tidak diberkati. Setuju semuanya? Halo? Amin. Ya, betul, pasti ada yang betul, salah. Ya. Maka kita harus cari koreksi. Jangan kita koreksi ke depan. Koreksi ke diri sendiri. Ada apa yang salah? Ya, nanti ibu sama bapak koreksi. Apakah ada kesalahan dalam pernikahan? Apakah ada salah dalam waktu saat ibu menjalani hidup dengan suami? Apakah ada saling menyalahkan? Apakah masih sering bertengkar? Apakah kurang doa berdua? Saya kalau berdoa sama istri selalu pegang tangan di tempat tidur. Karena
Tuhan memberkati saat kita tidur. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Tempat tidur dipakai untuk berdoa. Tetapi bukan berdoa di tempat tidur. Turun di tempat tidurmu, pegangan tangan, berdoa di situ. Bukan di atas tempat tidur. Turun dari tempat tidur. Berdoa bersama-sama. Lakukan itu. Tuhan akan terharu. Bikin Tuhan suka dengan kita. Kalau dia sudah suka sama kita, diberkatilah kita. Ya, nanti ibu Amin. dengan suami coba koreksi. Siapa yang berkati ibu pernikahannya? Pernikahan itu harus benar. Ya, pernikahan itu harus kudus. Karena waktu saat kita diberkati, aku memberkati engkau dengan pernikahan yang kudus. Kalau pernikahan Anda sudah tidak kudus, apalagi yang sudah deposit, sudah hamil sebelum menikah, itu nggak akan diberkati. Pasti hidupnya ada saja masalah. Kalau nggak keuangan, penyakit, anaknya autis, itu. Karena saya bagian konseling, hampir kebanyakan orang sudah melakukan. Makanya orang takut. Saya kalau khotbah seperti ini, saya takut ditanya balik, Pak. Bapak bagaimana nikahnya dulu? Nah, makanya Pak Riaji, kenapa nggak kasih saya pemberkatan nikah? Karena saya terbuka di atas mimbar. Pernikahan saya kudus. Maka banyak pendeta yang tidak kudus pernikahannya, nggak berani dekat sama saya. Karena saya waktu nikah, sampai 3 minggu saya nggak ngerti apa yang artinya hubungan seks. Sampai ditanya mertua, tanya papa mama, saya bilang saya belum bisa, saya nggak ngerti. Sampai akhirnya cici saya sebenarnya kakak kandung saya, bukan kakak kandung, kakak sepupu saya sebenarnya majelis gereja. Saking bodohnya saya dikirimin VCD porno, marah saya. Kenapa kasih VCD orang telanjang? Ya kamu goblok, bodoh, itu hubungan seks seperti itu. Saya marah sekali. Malah hari itu saya berdoa dengan istri saya. Baru saya bisa hubungan. Dan saya mengerti apa arti pernikahan. Makanya saya nikah sebulan, jadilah pendeta Andreas pengusaha. Dan saya pengusaha sukses di Pasar Tanah. Setelah sukses, saya nggak lupa sama Tuhan. Saya tinggalkan usaha saya tahun 99. Saya jadi full timer. Dan selalu saya katakan, saya tidak cari uang. Tapi uang cari saya. Itulah hidup saya. Makanya ibu cari apa kesalahan ibu bersama suami, nanti boleh kita berdoa. Ya, itu saja masukan saya. Tuhan memberkati. Minta tolong ya Pak, didoakan untuk suami saya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Esther. Kita akan bawa dalam doa untuk keluarganya, terutama untuk suaminya. Ya, baik. Ini ada juga yang romantis nih hambanya, Pak Pendeta Andreas. Ada Pak Danielian, mungkin umurnya masih jauh sih. Karena Pak Pendeta Andreas Melkisedek ini sudah 74 ya, hambanya. 73. Oh, 73. 73 tapi masih nyetir sendiri. Bawa mobil kemanapun nyetir sendiri, luar biasa. Iya. Ya, ini ada hambanya Pak Danielian dari Rantau Prapat, Sumatera Utara nih. Umurnya baru 67. Silakan. Romantis juga sama istrinya ini. Silakan. Iya. Makasih hambanya Pak Melkianus. Makasih juga buat hambanya Pak Andreas. Maaf, saya juga batuk ini. Sama-sama kita ya batuk. Iya. Saya juga orang Tionghoa, Pak. Oh ya. Saya juga Tionghoa. Saya berlatar belakang Buddha. Ya. Jadi kami berumah tangga sudah 41 tahun. Kami pacaran cuma 4 bulan. Hanya 4 bulan. Tapi usia pernikahan nanti bulan September ini udah genap 41 tahun. Kami dikaruniai anak 4, menantu 4, cucu juga 4. Bagus. Jadi iya, untuk saat ini mungkin ke depan bisa tambah lagi cucunya. Iya.
Puji Tuhan, menantu kami dari Buddha semua. Nah, ketika mau menikahi anak saya, baik anak saya laki-laki, baik anak saya perempuan, ya saya injili dulu. Diharuskan, ya kalau mau menikah sama anak saya, ya harus mau, harus siap menjadi pengikut Kristus, memberi diri dibaptis, percaya Yesus, jadi Kristen yang taat. Dan puji Tuhan, keempat-empatnya bersedia, dan ya itu semua adalah berkat kasih karunia-Nya, bukan karena kehebatan si Daniel ini. Nah, jadi menanggapi firman dan kesaksian Bapak, saya terkesima dari A sampai Z, terkesima saya mendengarnya. Dan yang paling terkesimanya, sampai Bapak digelari pendeta tukang buka pintu gereja. Ya, ya 1 jam sebelum ibadah berlangsung, Bapak sudah ada di gereja. Ya, nah ini saya katakan, inilah hamba Tuhan teladan, pendeta teladan, gembala sidang teladan. Jadi tidak heran kalau pelayanan Bapak diberkati dengan jemaat yang demikian banyak, ya. Nah, ada banyak hamba Tuhan yang kelihatannya luar biasa, tapi mungkin nggak seperti halnya ya Bapak begitu diberkati, baik di keluarga juga diberkati. Sungguh sangat menginspirasi bagi kami yang muda-muda ini, ya. Aduh, ini sok muda pula saya. Saya tidak kebetulan usia saya genap 67 kemarin. Tanggal 16 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. 16 Juli, ya. Jadi ya genap 67. Cuma kadang saya kalau ada yang nanya berapa usianya Pak? 68. Karena saya hitung dengan di dalam kandungan ibu. Nah, jadi sekali lagi saya sangat diberkati lewat pelayanan Bapak, sangat terinspirasi, dan ya kalau boleh nanti Pak Andreas yang namanya yaitu nama seorang murid Yesus luar biasa ini, ya. Nah, jadi kalau boleh nanti saya minta nomor WA-nya, bisa kita saling teleponan, ya Pak, ya. Boleh, Pak. Nanti Boleh, dari Pak Melkianus, termasuk nomornya Pak Suyitno, Pak. Mungkin Bapak lupa. Oh iya, iya saya lupa, ya siap. Iya. Jadi mungkin itu aja tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati hambanya. Bapak dari mana? Ya. Bapak dari mana asalnya? Saya di Rantau Prapat, Pak. Rantau Prapat, Padang, ya? 5 jam perjalanan dari Medan. Oh. Dekat Medan. Iya. Iya. Sumatera Utara. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, baik. Terima kasih hambanya Pak Daniel Lian. Ya, terima kasih. Baik, ini ada hambanya Bapak Sidabutar dari Medan. Silakan hambanya Pak Sidabutar dari Medan. Usianya sudah 80 mungkin ini, ya. Bapak Sidabutar. Lebih 80 itu, Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan Bapak Sidabutar? Ya, karena terlambat masuk, ya, maaf lah, jadi nggak bisa mengikuti dari tadi, baru bangun. Ya. Oh iya. Ya, baik. Ya, terima kasih hambanya Bapak Sidabutar. Ya, baik. Hambanya Pak Andreas, ini di doa pagi ini ada beberapa yang mengalami sakit. Ada Ibu Agustina, itu baru selesai operasi sesar melahirkan anak ketiga. Dan kemudian hambanya Pak Anton Bajak Sakti juga ada kemarin mengalami gangguan di ginjal
mohon dibawa dalam doa nanti hambanya, Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Yang pertama Juga siapa? mungkin Yang tadi, pertama siapa? Yang pertama yang perempuan. pertama Ibu Agustina Dapa Wigira. Ibu Agustina. Yang kedua? Pasca operasi sesar. Ya. Yang kedua? Ya. Yang kedua Bapak Anton Baja Sakti. Anton. Yang ada gangguan di ginjal ya. Pak Anton di gangguan ginjal. Ginjal ya? Ya. Ya. Kemudian Bapak Trianto tadi suaminya Ibu Esther. Bapak Trianto untuk didoakan untuk usahanya supaya tidak gagal-gagal lagi, supaya berhasil dalam segala usahanya. Iya. Ya, kemudian yang paling tua di grup ini Bapak Sidabutar usia 85 ya. Iya. Iya, mohon didoakan 83, supaya Pak, 83. tetap sehat. Oh, 83 ya. Iya, Iya, usia 83. 83 supaya tetap sehat. Dan juga ya, juga untuk Pastor Nathanael Lidija, gembala di doa pagi ini, doa pagi Nastasis, mohon dibawa dalam doa supaya tetap sehat juga. Bapak Pendeta Nathanael Yedija, ya, supaya tetap sehat dan pelayanannya juga semakin luar biasa seperti hambanya Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Yang terakhir saya datang 800 orang, jemaatnya luar biasa. Jam 5 pagi. Kemudian ini untuk Bapak RP. Bapak RP itu mohon dukungan doa untuk anaknya. Ya. Anaknya Billy yang lagi sakit. Billy. Iya. Mungkin itu dan mungkin jemaat yang lain mungkin ya dalam segala pergumulan setiap pribadi dan keluarga juga mohon dibawa dalam doa hambanya Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Mungkin seperti itu yang sementara hambanya. Ya. Mari kita berdoa syafaat. Iya. Saya mengakui di depan saudara semua, saya bukan siapa-siapa dan saya juga hanya seorang yang biasa-biasa saja. Mari kita berdoa bersama-sama biar doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak, terima kasih untuk hari-hari yang baik, di mana kau pakai hambamu sebagai saksimu Tuhan. Biar apapun yang hamba sampaikan benar-benar isi hatimu. Sehingga mereka semua turut diberkati. Yang ada dari Rantau Perapat, yang ada di Medan, yang ada di tempat-tempat lain Tuhan. Hamba tidak tahu berapa yang hadir, tapi yang pasti mereka semua sudah kena firman Tuhan. Dan biarlah roh itu akan menyala kembali. Tidak padam, bahkan bersemangat kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari yang baik. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan kesempatan hambamu menyampaikan kesaksian-kesaksian. Saat ini hamba berdoa untuk Ibu Agustina Tuhan, yang baru saja Tuhan lawat, di mana dia sesar anak yang ketiga. Dan hamba percaya kesehatan tubuhnya dalam penjagaan Tuhan. Bahkan hari-harinya Tuhan akan melindungi Ibu Agustina Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Biarlah ekonominya Tuhan ubah menjadi berkat untuk banyak orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati pekerjaannya, kau berkati rumah tangganya, kau berkati kehidupannya. Sehingga benar-benar Tuhan, dia semakin mencintai Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hamba berdoa juga Anton Baja Sakti Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit ginjal Tuhan. Kalau boleh Tuhan, gantikan dengan ginjal yang baru. Amin. Biar ginjal itu mendapatkan dari Tuhan. Karena ginjal milik Tuhan. Maka hamba meminta kepada Tuhan sendiri untuk menggantikan Pak Anton Baja Sakti supaya mendapatkan ginjal yang baru. Dan percaya doa yang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku minta juga untuk Bapak Rianto Tuhan, yang saat ini usahanya sedang menurun. Jangan sampai dia down Tuhan. Bangkitkan semangatnya lagi kembali Tuhan. Untuk dia mau melayani Tuhan. Untuk dia semangat kembali untuk berdoa, beribadah setiap hari Minggu. Tidak bolong-bolong lagi. Tetap setia untuk tetap
melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak untuk jawaban doa untuk Bapak Rianto bersama Ibu. Terima kasih untuk Bapak Sida Butar yang sudah usia 83 tahun Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kalau Bapak Sida Butar diberkati Tuhan dengan umur yang panjang, kami semua juga sama Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan berikan kesempatan kami untuk berusia di atas 80 tahun Tuhan. Ya, Karena amin. firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, apabila kami mati di bawah 100 tahun, seperti kena kutuk. Tuhan yang berkata kepada kami bahwa kami sudah bebas dari kutuk. Karena kutuk itu sudah Amin. ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu oleh Amin. Tuhan. Maka kami semua akan hidup bisa di atas 100 tahun seperti Bapak Ya, Amin. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad Tuhan. Dia bisa berulang tahun 100 tahun dalam keadaan sehat. Kami tidak mau sakit-sakitan. Kami mau sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa juga Tuhan untuk Bapak Nathanael. Pendeta Nathanael, biar Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan Amin. untuk melayani Tuhan. Amin. Biar benar-benar Tuhan setelah dia mendengar apa yang hamba saksikan, biar pendeta Nathanael semangat kembali, rohnya menyala kembali. Amin. Untuk benar-benar roh itu Amin. tidak padam lagi Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Amin. Engkau menjawab doa hamba-Mu. Saat ini hamba berdoa juga untuk Amin. Billy yang sakit-sakit anaknya Tuhan. Dari Pak RT Tuhan. Biar benar-benar Tuhan anaknya ini tidak sakit-sakitan lagi Tuhan. Billy akan sehat kembali Amin. Tuhan. Dan Billy akan disembuhkan, Dalam nama Yesus. dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa pasti menjawab setiap doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin doa kami dijawab karena Yesus menjawab setiap doa. Amin. Amin. Saya serahkan Amin. kepada Amin. Ya. Satu lagi hambanya, Pak Pendeta Andreas. Ini ada Ibu Linda dari Malaysia. Ibu Linda dari Malaysia ini minta didukung doa untuk anaknya Donovan. Anaknya Donovan ini autis dan masih terus berobat ke dokter spesialis. Jadi mohon didukung dalam doa untuk Donovan, anak dari Ibu Linda yang ada di Malaysia. Wanita ya? Silakan hambanya. Iya. Wanita apa pria? Pria. Donovan ini pria. Iya. Itu sudah on cam itu Ibu Lindanya dari Malaysia. Silakan. Iya. Coba boleh saya lihat Ibu Linda? Ibu Linda. Anak saya di dalam, Pastor. Nah, ini. Ya, di luar. Ya, Ibu Donovan ya. Ibu Linda ya. Ya, saya Ibu. Ibu Linda ya. Sekarang Ibu ada di Malaysia? Di Malaysia, ya. Ya. Jadi Ibu nanti sering lihat di TikTok ya. Sering lihat di TikTok atau di itu saya punya link ya. Nanti Ibu ketik aja Successful Emmanuel Ministry. Ibu akan banyak melihat khotbah saya tentang kesembuhan. Kemarin ini ada orang dari California, dia sudah 6 bulan sakit parah. Waktu dia mendengar khotbah saya, dia imanin, dia pegang penyakitnya di telinganya itu, dokter sudah angkat tangan, tidak bisa tolong. Dalam waktu berapa detik saja, langsung dia sembuh, hanya dengar khotbah melalui saya punya link. Dia datang dari California ke Jakarta untuk ikut doa pagi. Dia menyaksikan bahwa dokter terheran-heran kenapa penyakit yang sudah tidak bisa tolong langsung sekejap hilang. Karena iman, dia percaya. Itu namanya Ibu Hera, orang California. Ya, makanya doa pagi kita begitu banyak orang datang dari luar-luar, bukan dekat-dekat, jauh-jauh. Dari Malaysia juga ada, Singapura ada, ya Jepang, Korea. Mereka pada datang berkumpul hanya untuk menerima ajaran yang benar. Ya, saya tidak berkata saya benar. Saya banyak dosa, saya banyak salah. Tetapi saya takut sama Tuhan. Saya cuma minta sama Ibu, kalau Ibu mau anak Ibu nanti sedikit-sedikit sembuh, caranya gampang. Bersaksilah. Ceritakanlah ke banyak orang. Yesus Tuhan yang baik. Saya banyak mendoakan orang autis, lambat laun mulai sembuh. Ketika ayah ibunya mulai melayani Tuhan. Mulai bersaksi. Mulai ceritakan kebaikan Tuhan. Pergilah kalian semua.
jadilah saksiku, jadikan semua bangsa muridku. Maka Iya. kita akan menjadi mitra kerjanya Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jadi orang yang ada di sini, saudara saya yang ikutin acara doa pagi ini, Anda cari ketik Successful Iman Ministry atau Pendeta Anies Melkisedek, Anda akan banyak mendengar khotbah-khotbah tentang kesaksian-kesaksian. Bukan ratusan ribuan kesaksian di situ. Ya, di mana Tuhan selalu membuat mujizat. Ya, jangan lupa saudara nanti pencet itu loncengnya atau itunya untuk supaya saya punya pelayanan berkembang dan menjadi orang makin banyak yang mendengar, ya, supaya nama Tuhan makin dimuliakan. Saat ini saya mau berdoa untuk Ibu Linda, ya. Boleh Ibu Linda kasih lihat lagu ajarnya, kita doa. Ya, Ibu Linda ikutin saya doanya ya. Iya. Kasih Pak Pastor, kasih lihat fotonya. Iya, Wajahnya. ini Ibu Linda Agun. Ibu Linda Ya, Agun. ya mana? Wajahnya kasih lihat. Saya mau berdoa. Ya. Ah, itu Kayak tadi. Donovan, itu Donovan. Iya, mana dia? Foto ibunya, Pak Pastor. Yang tadi, yang ini tadi. Ibunya ini dengan anaknya. Ibunya dengan anaknya itu Ibu Linda Agun dengan Donovan. Iya. Yang saya mau lihat foto dari ibunya. Itu tadi. Seperti tadi. Ini. Saya mau bicara langsung. Ini. Belum kelihatan. Nah, itu. Ini Ibu Linda Agun ini, Ibu Linda Agun. Iya, nggak ada. Ini saya. Nggak kelihatan fotonya. Ya, ini yang benar. Ini videonya. Ini videonya hambanya. Videonya. Tolong buka videonya. Yang kelihatan foto ini Sida sudah Butar. Hambanya. Yang kelihatan Sida Butar. Ini Ibu Linda Agun. Ibu Linda Agun. Mana? Gambarnya nggak ada. Itu dia. Tuh. Ini terlihat ini. Iya, saya nggak kelihatan. Nah, ini baru saya lihat. Iya, bersama. Ya. Tuh, jangan Bapak Sida Butar yang dikasih lihat. Bapak Sida Butar ini terus. Ibu Linda Agun. Ya udah. Ini Ibu Linda Agun. Iya, tapi nggak ada fotonya. Barusan ada tuh, hilang lagi. Iya. Ayo Ibu, kita doa ya. Doa ya. Ya. Ikutin ya. Nah, gitu ya. Jangan dipindahin. Ini fotonya ya. Kelihatan sekarang. Ibu ikutin kata-kata saya ya. Tuhan Yesus, ini semua tidak kebetulan. Saya bisa berjumpa dengan hamba-Mu melalui link ini. Saya bukan percaya dengan dia. Karena dia manusia biasa. Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sanggup memulihkan anak saya, Donovan. Saya berjanji Tuhan, apabila anak saya mulai dipulihkan, saya akan bersaksi. Saya akan ceritakan ke banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di langit, akan menjawab doa saya. Amin. Amin. Ya. Iya. Sudah nangis berarti Ibu sudah terima Roh Kudus. Ya. Roh Kudus sudah bicara di hati Ibu. Ya. Jadilah saksi Tuhan. Amin. Ya. Amin. Iya. Nanti Ibu Linda boleh bawa anaknya ke Jakarta juga untuk didoakan kalau memang nanti sekalian kesaksian. Ya. Sekalian kesaksian datang nanti ke Jakarta, nanti saya antar ke tempatnya Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Iya. Puji Tuhan, Pastor. Itu hari dia sudah bisa naik pesawat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Kita balik. Wah. Iya. Semangat Ibu Linda. Terima kesembuhan buat Donovan di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kesaksian datang ke Jakarta. Iya. Kita boleh. Iya. Iya. Ya. Tuhan Yesus berkati Ibu Linda. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Andreas.
Juga Ya, ini ada yang minta didukung doa buat Niki. Niki supaya usahanya juga diberkati. ya. Mau doa lagi? Iya, boleh untuk Niki hambanya. Ya. Supaya usahanya diberkati ya. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh luar biasa. Banyak yang minta doa. Aku minta Tuhan Yesus, jawablah doa untuk Niki. Supaya dari Niki akan Amin. keluar pujian-pujian dan Amin. kesaksian-kesaksian bahwa doa orang benar besar kuasanya. Izinkanlah Tuhan Niki menerima mujizat. Supaya ketika dia menerima mujizat, dia akan bersaksi. Dia akan ceritakan, Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa bulan ini dia akan menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Amin. kekal Dalam selama-lamanya. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Iya, terima kasih. Iya. Ya, puji Tuhan, ini juga Ibu Lisa minta didoakan untuk rumah tangganya yang juga sedang retak. Rumah tangganya, dia menikah dengan orang Taiwan dan sekarang ini terpisah. Ibu Lisanya di Jakarta dan suaminya di Taiwan dan ingin bersatu kembali hambanya. Bisa Iya. dibawakan dalam doa. Iya. Siapa namanya? Ibu Lisa, Ibu Lisa. Lisa. Ibu Iya. Lisanya ada? Lisanya ada di situ? Ibu Lisa boleh buka kamera? Iya. Iya, boleh buka kameranya Ibu Lisa? Iya. Enggak buka kamera Ibu Lisa tapi minta dukung doa gitu Pak Pendeta. Oh ya. Berapa usianya Ibu Lisa? Ibu Lisa berapa doanya? Umurnya berapa Ibu Lisa? 35. Ya, berarti belum lama nikahnya ya? Iya, belum lama ya. Iya. Mari kita doa ya. Bapak, Engkau tahu Lisa ada di mana? Lisa adalah anakmu. Apabila Tuhan sudah Amin. izinkan dia menikah dengan seorang pria dari Taiwan. Hamba percaya Tuhan akan bantu pertemukan kembali dengan suaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu Tuhan, Amin. aku sebut namamu. Nama yang penuh kuasa. Dapat menarik kembali suaminya Lisa untuk bisa bersatu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar suaminya Lisa akan kembali ke Jakarta dan menjemput Lisa untuk bawa kembali ke negara Taiwan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Aku Yesus. berdoa dan aku bersyukur. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Luar biasa pagi hari ini. Saya sangat diberkati dan saya percaya kita semuanya juga pasti diberkati lewat firman Tuhan dan Amen. juga kesaksian yang sudah disampaikan. Juga doa-doa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Kita percaya semua yang sudah didoakan kepada Tuhan, kita sudah terima jawaban doanya. Karena Tuhan mendengar, menjawab, mengabulkan doa kita. Puji Ya. Tuhan. Sekali lagi terima kasih hambanya Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Kita akan akhiri doa pagi hari ini. Mohon maaf karena sudah jam 6.42. Terima kasih sekali lagi Tuhan pakai Bapak lebih luar biasa. Baik itu di keluarga, di pelayanan, dimanapun. Dan Tuhan akan pakai dengan tanda-tanda ajaib yang menyertai setiap pelayanan hambanya. Amin. Ya, mungkin lain waktu kita bisa bersama lagi di dalam pelayanan hambanya. Baik di Jakarta maupun keluar daerah. Ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan umur panjang dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan berkati. Baik, saya minta dengan kasih Kristus hambanya Pak Teddy untuk menyampaikan doa syafaat dan nanti doa berkat oleh hambanya Pastor Nathanael Edija. Ya baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus.
Kami boleh melihat Tuhan pagi hari ini, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kami, dan kami sudah menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang kami terima pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak pagi hari ini memberkati hamba-Mu terkasih ya Bapak, Bapak Andreas Melkisedek yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, kami minta sesuai dengan kerinduan hati hamba-Mu ya Tuhan, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sebab Bapak Yesus, Pak Andreas diberkati Tuhan dengan umur panjang, sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih daripada Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan, damai sejahtera Kristus memelihara kehidupan hamba-Mu, baik dalam keluarga kecilnya, maupun dalam keluarga besarnya, maupun dalam keluarga kerajaan Allah, yaitu jemaat-jemaatnya yang dilayaninya ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Pakai dengan pengurapan yang lebih dahsyat, pakai dengan pengurapan-Mu ya Tuhan, untuk membawa kesembuhan, untuk membawa mujizat Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan, mujizat-Mu kami butuhkan, mujizat-Mu kami perlukan ya Tuhan, untuk menolong setiap mereka yang sakit dan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu Pak Andreas ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Bapak, buat tim doa Anastasis kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas tim doa Anastasis. Diberkati Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami mengucapkan shalom buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa diberkati. Seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Yesus ditinggikan. Kerajaan Tuhan ditegakkan atas Indonesia. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna. Sampai kapan waktunya Tuhan menjemput setiap kami. Bapak, kami juga berdoa buat perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya pertolongan Tuhan tersedia bagi kami. Bapak, sebelum kami menerima berkat melalui hamba-Mu, kami mau bersepakat berdoa Bapak kami. Terus kami deklarasikan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu dalam keluarga kami seperti dalam sorga. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan anak-anak kami, pelayanan kami, apa yang kami kerjakan seperti di dalam sorga. Ada kebenaran Kristus, ada damai, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau kerjakan doa ini bersama-sama. Kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan hambanya Pastor Nathanael Elijah. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih hambanya Pastor Nathaniel Elijah. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Andreas Melkisedek. Tuhan pakai Bapak, Tuhan berkatin Bapak. Sehat selalu, panjang umur. Tuhan Yesus berkati. Ya, Pak Danielian, Pak Teddy dan Ibu Meliana, Ibu Siske, Pak Indra Wijaya, Pak Pendeta Esron Papa, Ibu Linda Agun, Ibu Nancy, Pak Sida Butar, Ibu Ivon, Pak RP, Ibu Yaya Cia, Pak Brata, Ibu Nia, terima kasih Ibu Feni, Ibu Priscila, Ibu Lisha, ya Ibu Esther, Pak Anton, Ibu Yosefa, Pak Gilbert, Ibu Agustina, Pak Patrick, semuanya terima kasih. Sampai ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.